Takwa di sini ada 3 disebut takwa. Bukan orang yang takwa niku ing mungguh Allah, Pak. Orang yang secara jasmani loh ya. Nandindi juban, nandindi kemana-mana itu, bajunya itu seperti syekh. Ya. Lah perbedaan antara seruan Allah dengan seruan nafsu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 32 yang menjelaskan tentang masalah kau dengarkan seruan nafsumu apa kau dengarkan seruan Tuhanmu. Sebab manusia hatinya itu bermacam 2. Ada yang mengikuti atau memanjat pohon basariyah dikarenakan mendengarkan nafsu dalam diri kita. Ada golongan hati manusia memanjat pohon basiroh dikarenakan mendengarkan nafsu, mendengarkan seruan Tuhannya. Berbeda sekali di antara 2 seruan itu yang kita rasakan, dan endingnya pun, akibatnya pun juga berbeda. Kalau seruan hawa nafsu mengajak hati supaya bercinta, berkasih mesra, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Tapi jikalau seruan Allah jelas itu mengajak, memberikan petunjuk tentang bagaimana hati bersukaria, bercinta hanya pada Allah, yaitu kehidupan akhirat. Perlu diketahui kehidupan akhirat itu tidaklah apa yang telah kita dengarkan pada saat kita masih bertarbiyah di syariat itu, yang mengatakan besok kalau sudah melewati yaumis sa'ah, hari kiamat, dunya saisine langit kabeh makhluk dipateni Gusti Allah. Iku dina kiamat miturut pemahaman di syariat. Yang kedua yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Kemudian yaumil hisab, itulah hari akhirat katanya. Tapi kacamata hakikat hari akhirat itu, yaumil akhirah itu ya di dunia ini. Rasulullah sampun memberikan teladan untuk masuk di alam akhirat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 beliau katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan yang bagus saat di dunia ini apa? Liman kana yarjullaha, hati bagaimana ada keinginan untuk bertemu Allah, di mana yaumal akhirata, yaumal akhirah ning alam akhirat. Berarti ini sudah dicontohkan Kanjeng Nabi sebelum kita itu melakukan. Ini teladan.
Lah terus bagaimana caranya jenengan di dunia ini jasmani ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat? Gampang, nanti kami jelaskan di dalam surat Al-An'am tadi. Intinya dalam ayat itu wa dzakarallaha katsiran, harus bawa kunci untuk bisa masuk ke alam akhirat. Apa? Wa dzakara lan do iling sira kabeh. Eling iku sadar, sejatine eling iku sadar kalau semua panjenengan kali kula sebagai makhluk iku nggak punya sifat wujud. Dunya saisine tidak punya sifat wujud. Kalau kita masih mengatakan wujud, mboten saged. Hati loh, bukan lesan. Kalau lesan yang kusampaikan lah iki sistem ilmu, belum praktek. Kafiron, olehnya kita berzikir, olehnya kita ingat, ikut terus menerus. Sebab kemungkinan yud bisa langsung, kemungkinan belum bisa langsung, iku menyesuaikan hijab aling barzah antara hati kita pada Allah. Niku cuman ukurannya ada di situ. Bapak Ibu, hijab tebel dan tidaknya tergantung hati itu sering ndak mendengarkan seruan Allah atau seruan nafsu. Kalau hati selalu mendengarkan seruan nafsu, maka hijab iku bertambah tebal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Aling-alinge tutup-tutupi hati semakin tebal. Tapi jikalau jenengan mendengarkan seruan Allah di dalam diri jenengan, maka yang namanya hijab itu pasti Allah robohkan. Melihat keterangan muqaddimah, seakan-akan jasad kita, rohaniyah kita itu ada dua penguasa. Langoten nggih? Nafsu sama Allah. Lah, kita belajar tauhid itu butuhnya itu supaya tidak ada dua. Butuhnya kita belajar tauhid supaya tidak ada Tuhan atau penguasa ganda. Ini apa yang kusampaikan, ketahuilah hanya bersifatkan sistem teori, dan teori itu tidak akan berguna manakala tidak panjenengan praktekkan. Makanya ayati wa dzakarallaha katsiran iku bentuk pempraktekan. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 32. Wamal hayatud dunya, lan ora ono utawi kehidupan dunia, dan tidak ada kehidupan dunia iku illa la'ibun walahwun, kecuali guyon, canda gurau, sandiwara. Maksudnya apa? Kok disebut canda gurau, sandiwara atau guyon? Karena nggak kekal, getokan. Kata orang Jawa, urip ning dunya iku minangka mampir ngombe. Mampir tak ceklok balik maneh. Berarti dawilu sedawikit. Masa di dunia, kalau kita melihat keterangan di dalam Al-Quran itu, satu hari masa akhirat sama dengan masa di dunia itu 50.000 tahun. Umur kita berapa? Wonten sing 300? Wonten nggih? Jadi jomplang, tahu jomplang ya? Umpama ditimbang berat masa akhirat, niki satu harinya. Lah umpama 1 tahun, sekarang ngitung
pun. Jadi maksud daripada la'ibun walahwun, kita ning dunya itu dikatakan sandiwara iku gur sedilut miturut ukuran masa akhirat. Karepe apa Gusti Allah itu? Kita dikasih Allah waktu ning dunya iku iklamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang Allah hadapkan terhadap diri kita terkait aktivitas apapun, keadaan apapun, iku ujian. Di dalam ujian ada dua kategori. Apa? Melihat hati sampean iki terhadap sing nguji, atau hati menghadap perkara yang dibuat nguji. Disebut nyembah fa'budu terhadap Allah itu manakala hati jenengan iki memandang bersaksi terhadap yang nguji. Inilah yang kumaksud Pak, hati jenengan iku ada rasa, satu kesadaran apapun yang terjadi, yang berafal, yang berperan itu hanyalah Allah. Wujudnya Allah secara batin nyatane yaiku gesang atau hidup. Ini ketika hati sampean ini, hati bisa atau masuk di dalam suasana sadar bahwasanya semua Allah, maka inilah berarti jenengan telah mendengarkan seruan Allah. Jikalau jenengan masuk di dalam kesadaran seperti ini, maka hijab tutup penyakit hati soyo suwe, lama kelamaan Allah bersihkan, sehingga jenengan gak gampang ngaku pun kuncinya ada di situ. Yang kedua, yang dimaksud dengan mendengarkan seruan nafsu, kebalikannya, dalam hati jenengan kalih kula akan muncul rasa atau iman, kesadaran kalau makhluk yang melakukan. Nah, ketika kita ada di dalam zona seperti ini, maka nggak mungkin jenengan mengatakan bahwasanya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun, guyon atau sandiwara. Enggak, justru dalam ayat lain nafsu akan membuat terasa indah kehidupan dunia itu. Kalau sudah terasa indah, jenengan iki gak ingin keluar dari dunia untuk masuk ke akhirat, gak mungkin. Inilah nafsu yang kumaksud adalah pengakuan diri. Hati sampean ada keakuan rasa iman yen bahwasanya saya makhluk yang melakukan, itulah nafsu. Ini tidak hanya terjadi di dalam aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun nafsu itu akan menyerukan supaya kita mengakui ini sholatku, ini ibadahku, ini urip matiku. Ngoten. Padahal Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, kedue Allah Rabbil ngalamin. Sifate Allah iku lan sak wujude yaiku pangeran Rabbil ngalamin kang nguasai ngalam jasad jenengan, ngalam jak roh panjenengan. Pun jadi sing kula maksud nyatane Allah batin. Nek jenengan sampun merasakan urip iki nyatane Allah batin, berarti hati sampean sudah merasakan bahwasanya Allah dekat. Pun Allah terasa dekat, sehingga dalam aktivitas apapun jenengan nanti pasti hati itu selalu sambung
eling, karena Allah terasa dekat. Inilah yang diharapkan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab 21 itu seperti, upayakan dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini upayakan. Inilah modal untuk sampai bisa masuk wal yaumal akhirah, masuk di masa akhirat di dunia ini. Ingat, siapapun si salik ketika dikatakan Allah sudah masuk alam akhirat, nama si salik niku fana, hancur, musno, tidak ada. Sebab alam akhirat iku yang ada cuman Allah. Lah terus kita kemana? Kita yo hilang. Nama roh iku hilang, nama jasmani hilang, intine nama makhluk semua hilang. Yang ada nama Allah. Sing Allah itu wujude, mohon maaf, nanti jenengan kalau sudah betul-betul ono alam akhirat iku ngomong ngeten, ojo kondo-kondo sing gak paham. Ternyata roh iku wujude Allah. Nanti iki bagi yang sudah di situ, tapi bukan ngomong roh, mboten. Roh kan fana, semua makhluk kan tiada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama Allah yang enggak ada, nama roh yang enggak ada, nama mata untuk melihat juga tidak ada. Inilah Al-Quran jawab, namane aku. Iki bosone wong Jawa ingsun, kalau basa Quran ana. Aku, ingsun, padha mawon. Kalau basa Inggris mungkin I am, ngoten ya. Niki kula lagi belajar kursus Inggris, Pak. Nggih, mboten napa-napa to. Enggak ada waktu yang sudah terlambat mboten. Nah, ya enggal titik. Nek kursus Arab wis Inggris dereng. Sapa ngerti sok dadi presiden. Lah, ngoten. Presidene sapa? Presidene ludruk jarane. Pun. Lho kita enggak tahu masih Gus Dur biyen yang ngono kok. Pun. Inilah yang dimaksud seseorang kalau sudah dikatakan amal arif, sudah masuk ke alam akhirat di dunia ini, seluruh iku fana, yang ada cuman aku. Umpama ditegaskan, dijelaskan aku sopo, innani anallah. Dan inilah yang ku maksud tauhid, mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illahuwa syariat tarekat, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat, dok sampun. Tinggal jenengan kantun, tinggal jenengan sampaikah sampai iki ke ana sebelum 2025 wis ngoten. Dadi kula suwun jamaah yang ada di Surabaya ada 3 tempat untuk Desember harus jadi satu. Entah di mana tempatnya. Kan ada Tambak Asri, ya, Tambak Wedi, Bulak Sari. Wis sampai rembukan untuk Desember wonten pundi. Nonton. Ini permohonan saya untuk alasan demo nang Gusti Allah supaya 2025 sik diizini untuk menyampaikan di luar. Ngaten. Bila mana upaya secara syar'i ini sudah laksanakan kok sik tetep Gusti Allah gak ngoleh, ya ora apa-apa. Mboten masalah. Di Sidoarjo juga begitu, harus merapatkan sama tempat ada 4 kalau nggak salah. Sidoarjo niku mbuh 3 4 ya. Nggih ngonten ndang rapato Desember diseleh teng pundi. Diletakkan di mana? Kalau Surabaya itu tempatnya Pak nggih. Tempatnya itu terbatas. Wis sampean tingali pundi sing sanjake mengke agak lebar, monggo kula nderek mawon ngoten. Untuk Desember saja.
ngaten pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena kebanyakan hati umat manusia itu mendengarkan seruan nafsunya, akhirnya kita kena jebakan nafsu sehingga kehidupan dunia terasa indah. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Siapapun hati kita sebagai manusia kalau sudah masuk di dalam jebakan nafsu iki terasa indah kehidupan dunia, otomatis alal akhirah kita akan tidak mau masuk ke alam akhirat. Lali pak kita. Siapapun yang hatinya muncul rasa keakuan makhluk yang berperan pasti akan lalai terhadap Allah yang melakukan padahal setiap saat dan waktu, setiap detik yang melayani kita hanyalah Allah. Udah itu akan lalai. Waladul akhirah lan utawi alam akhirat atau tempat akhirat iku khairun luweh bagus lilladina keduwe wong yatakuna kang padha nyekel telung perkara. Bahasa muradnya alam akhirat itu luweh apik, lebih baik daripada alam dunia ini bagi yang bertakwa. Takwa di sini ada 3 disebut takwa. Bukan orang yang takwa niku ing mungguh Allah pak, orang yang secara jasmani loh ya, nandindi juban, nandindi kemana-mana itu bajunya itu seperti syekh ya, bukan syekh kulon loh ya, tapi syekh wetan. Ini sampean terjemah no dewi syekh wetan ini apa? bukan yang kemana-mana selalu ndamel apa nih serban digulung-gulung seperti tempeh nih ya. Bukan. Yang disebut takwa ini di mata Allah ruhaniyah. Apa? Ilmu yang dimaksud di sini adalah biayatillah waliqaihi. Mereka yang beriman terhadap hukum-hukum hakikat untuk bisa sampai ke makrifat, ya inilah ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Lalu yang kedua adalah wa amilus sholihah, beramal praktek dari sistem ilmu yang sudah kita terima. Kita paham bagaimana zikir yang dimaksud sebagai kendaraan bisa tinggal landas dunia untuk masuk ke akhirat. Mana zikir yang disebut dzikron katsiron itu? Mana zikir yang meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan? Mana? Itulah maksudnya kendaraan Anda, kunci Anda untuk tinggalkan alam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Yang terakhir adalah terus menerus atau istiqomah. 3 hal inilah takwa. Jadi sudah jelas yang bisa masuk ke alam akhirat hanyalah orang yang bertakwa. Faqala aidan, tentang masalah titel takwa itu adalah inna akramakum, sesungguhnya sak dhuwur-dhuwure derajat anugerah di mata Allah, akramakum indallahi atqakum, yaitu takwa dateng Gusti Allah. Bukan takwa yang diserukan secara syar'i ini kok Pak. Setiap khutbah ini lah wonten wasiat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sing disampaikan memang kelase Pak, ojo disalahno, tinggalno apa yang dilarang, jalankan apa yang diberi. Niku endingnya lah jasmani, endingnya jasmani, tapi gak dijelaskan ruhani, gak dijelaskan. Ini persoalannya. Akibatnya kita baik ketika beribadah secara murni atau tidak murni, hati kita mesti lalai datang Gusti Allah, itu pasti mesti lalai. Artinya kita nggak akan pernah bisa masuk di alam akhirat ketika saat di dunia.
Apa mungkin besok setelah meninggal Anda bisa masuk ke alam akhirat? Mohal alias tidak mungkin. Kalau nggak percaya, lihat Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia tidak bisa masuk ke alam akhirat bertemu Allah dikarenakan buta mata hati kita, maka di akhirat pun juga begitu. Bahkan ayatnya lebih ekstrim, ditambahi wa adzallus sabila, tersesatlah kita. Ya udah, mengapa itu tidak dijelaskan di dalam hukum syariat? Jawabannya karena kelasi dewi. Mula sangka iku maksude Islam lewat surat Al-Baqarah 208, sempurnakan Islammu. Jangan berhenti kau di dalam hukum syariat saja, naiklah ke hakikat. Pesannya Allah dalam surah Al-Baqarah 208 kan gitu, udhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Karena kita manusia, yo ada jasad, ada roh. Jasad hukumi syariat, roh hukumi hakikat. Nah ini manusia, gak umat Islam tak, seluruh umat manusia. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan titel takwa? Oke, Bapak Ibu, sudah 24 tahun saya serukan ngaji tentang tauhid pemahaman ini. Sampai detik ini sudah, aku Allah. Pun jangan sia-siakan yang Allah berikan pemahaman itu dalam hati jenengan. Praktekkan. Sebab ngeten, kalau betul-betul nanti Google iki Allah hancurkan, jenengan jauh, terus sinten iso belajar tekan ndi sing jauh-jauh, ya toh? Terus sampai buka-buka di Google maneh, YouTube mboten muncul maneh. Berarti tanda jenengan iki siap laku. Tapi aku yakin sampai akhir zaman, walaupun si A Allah matikan, Allah akan memunculkan generasi lagi 100 tahun lagi yang sebagai mujaddid untuk membawa dinut tauhid berkibar lagi. Ada, tapi menangi apa gak? Itu satu abad itu berarti 100 tahun. Ya lihat ya, makanya saya sering ada apa Gusti Allah nyuruh pesen sebelum 2025 jenengan iki pun cedok aku Allah. Aku yo padha gak ruwe sami kalian jenengan. Ono apa iki? Wis kula yo mboten ngerti. Namanya buku catatan itu yang berhak membusak mengganti cuman Allah. Yang berhak menggunting, meniadakan dan mengganti kelis di dalam proyektor iku ya sutradarane, petugasnya malaikat gentin kae iki gambar-gambar bugil ngene saya nonton luar cilik-cilik lah ngoten dulu yang ya digunting kali petugasnya. Kula sik ingat ngoten niku tak luroni Pak dulu iku tak luron tak gamoleh kepingin roh apa njero tak kira oh tibake wong muda ndelotok ngene. Makane kula kan sering ngomong aku iki mantan wong bejat padha ambek jenengan. Lha penasaran kan barang longko mungguh zaman kula sene longko Pak. Kelis niki lho, kelise proyektor nek cara biyen niku foto Pak. Foto. Lah ini toh nanti yang akan bisa gerak-gerak ya niki toh. Waktu ada di layar. Iku digunting kali petugasnya. Ya sing ngongkon ya sutradarane, sing ngongkon ya sing berkuasa digunting. Karena ditengarai itu nggak layak, akhirnya namanya disensor. Lah ngoten nggih. Sebab kalau tidak disensor di bawah cahaya yang ada di proyektor yang disebut nurun ala nurin itu nanti akan tembus di jendela cilik di belakang kita kan ada jendela cilik. Cahaya ini mengenai layar akhirnya kelihatan. Nah biar nggak kelihatan dipotong, artinya
nanti 2025 Allah sendiri sing gosok yo karepe, gak digosok yo karepe. Sing penting cara kula niki njalakno perintah, diperintahno disuruh untuk baiat karomah nggih kula laksanakan walaupun jujur mawon bertentangan dengan kaidah hukum hakikat, karena endingnya itu ada di alam mukasyafah. Tapi kok yo perintah kedua khusus bagi yang sudah ngerti sirul asr niku mulai adem mati kula, adem berarti endingnya tidak ke mukasyafah tapi musyahadah. Bagaimana kita bisanya lepas, lolos dan tidak terpengaruh dengan khayatud dunia yang dimaksud ayat ini? Sebab akhir zaman iki fitnah, Pak. Rasulullah sampun jelasake dalam satu hadis, akhir zaman iki penuh dengan fitnah. Wis sampean nek ngrungokno di media massa, ya ta, TikTok, wes fitnah kawatah. Sing kula maksud fitnah ini banyak oknum-oknum yang mengajak iman sampai niku datang makhluk niki wis siapapun dia, banyak oknum-oknum sebagai panjang tangan nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu selalu membisikkan di dalam dada panjenengan lewat manusia. Intinya mana yang mengarahkan hati sampai untuk beriman terhadap makhluk di dalam segala segi aspek apapun, itulah nafsu, itulah fitnah. Tapi hanya satu yang tidak bisa kena fitnah, selamat songko fitnah, hayatat dunia. Apa? Miturut ayat ini adalah lilladina yattaquna, orang yang memegang teguh takwa, sehingga sampai gak kira iso diseret imane si A, si B supaya dibentur nih beriman pada makhluknya, nggak akan. Yun sewu Pak, di luar sana ini pemerintah saya harap untuk lekas turun tangan sebagai penengah, ya, sebagai penengah khususnya di Pulau Jawa, ya, lagi panas-panasi antara kubu satu yang mengakui nasabi Rasul, ada kubu satunya yang menengarai itu bukan nasab Rasul. Mohon pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas dan menengahi pihak ketiga supaya ini tidak larut-larut, supaya tidak larut-larut. Masyarakat sing bingung iki mukipin, sing bingung iki pribumi, nanti sing rugi ya pribumi sendiri. Jenengan sejak kecil kali kula dibimbing guru-guru desa sing pesek-pesek ya, alif pata'ah, alif kasroi, lah ngoten nggih, dari fikih mulai napa niku sulam munajah atau sulam taufik, fikih apa wudu sing bener, sampean gerang-gerang ketemu wong irunge mancung gitu, sampean gara-gara iku wae wis sampean iki melalaikan guru TK sampean. Eman toh? Eman. Mula pemerintah aku mohon untuk media massa, ya, mediasi, lekaslah biar ini nggak larut-larut sehingga masyarakat Indonesia itu tidak bingung. Sebab ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dadi engko nek sing pundi sing salah mesti becik ketitik Allah ketara ben penak. Lho ngoten lho, ben penak. Dadi ning kono mengki tidak bicara nyun sewu ini harus disalahkan, ini harus dibenarkan. Ndak, kita lihat aja nanti pemerintah ada greget untuk menangani hal ini apa ndak. Sebab ini pun nasional Pak, bukan hanya di satu pulau aja, pun nasional. Iki nek pancen pemerintah greget le ya
melihat kondisi seperti ini mestinya langsung dipanggil dua belah pihak, gak butuh harus ditentukan tempatnya oleh dua belah pihak, nggak boleh. Yang menentukan harus netral, ngeten loh. Kedua-duanya yo harus membawa hujah sendiri-sendiri gitu loh. Hujah yang paling apa namanya jitu iku nek menurut sakniki yo tes DNA iku jawe tuwun. Tapi Anda yang betul-betul duriahnya ya ojo ngaku-ngaku, konsekuensinya gitu. Sebab ngakumu betul-betul kau duriah itu tersimpan riak dan takabur, ya percuma mawon, percuma wae. Yang penting bagaimana umat Indonesia itu nyembahe niku mboten ning makhluk wis titik, ngoten lho. Piye carane? Amriye hati umat manusia khususnya Indonesia itu tidak bergantung terhadap makhluk, biar bergantung iya karena butuh iya karena stain, hanya menyembah kepada ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Miturut surat Al-An'am 32 ini Pak, orang yang selamat dari fitnahnya Dajjal, fitnahnya nafsu di zaman akhir ini hanya muttaqin, orang yang hatinya sudah tahu mana yang wajib disembah dan dia melakukan dengan terus menerus, baik ketika saat bertemu jasad ibadah murni atau tidak murni, ya begitu, tetap hatinya condong hanya pada urip. Mohon maaf, nasab jenengan kalih kula itu tidak menjadi ukuran bisa dan tidaknya Anda dikendaki atau tidaknya oleh Allah untuk masuk ke alam akhirat, tidak ukurane nasab. Walaupun wali songo ada nasab dari Rasulullah, ya jangan begitu kamu, jangan ngaku-ngaku. Itu nanti akan muncul riak dan takabur di dalam hati kita. Diem aja, itu urusannya Allah. Nek urusan jenengan menyalahkan nasab orang lain yang ngaku-ngaku, itu bukan wilayah saya. Wilayah saya cuman Anda sing ngaku atau tidak ngaku. Jikalau jenengan tetep ngomong no aku duriyai Nabi, nyuwun sewu, miturut pandangan kacamata hakikat, itu ditengarai akan muncul riak dan takabur. Ada tendensi untuk dipuja lan dipuji. Bagaimana pandangan ilmu tasawuf? Justru ini akan menjadikan nyun sewu penyakit hati kita. Itulah yang disebut sebagai syirik khafi. Kemarin makalah 136-37 dalam kitab Hikam, bagaimana tidak boleh kau merasa mengakui kalau kau yang baik, kau yang laku, nggak bisa. Apalagi kau sampai ngaku-ngaku duriyai Kanjeng Nabi, nggak boleh. Inilah Pak pengajaran dinut tauhid ada di situ, pengajaran dinut tauhid. Mohon maaf, bagian kami itu Allah perintahkan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin, ada di situ. Piye amri umat iki tenang aman, yo hati ini nyun sewu harus selalu bermunajat, harus selalu hati berkomunikasi, berbicara terhadap Allah, wujude yaiku urip di dalam diri Anda masing-masing. Pun itulah yang harus kita perhatikan, seruan Allah. Nah, perbedaan antara seruan Allah dengan seruan nafsu bagaimana? Mudah saja, tatkala dalam hati rasa yang muncul dalam hati jenengan kesadaran semua itu adalah perane urip, perane ilahun wahid, nggak ada pengakuan, maka itulah seruan Allah. Sebaliknya, kalau dalam hati masih ada iman rasa yang berperan adalah makhluk, otomatis makhluk akan wujud dalam hati kita. Itulah seruane hawa nafsu. Afala taqilun, heta apakah kuwi ora mikir?
Maksudnya iki sudah jelas. Apakah kita masih khianat pada Allah? Afala ta'qilun? Apakah kau gak gelem mikir tentang masalah ini? Ingat, darul akhirah yang disebut ini itu pasti akan kita alami. Kematian kita akan alami. Bagi siapa? Bagi mereka hanya yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak pernah ngalami. Apa sehingga dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Baik di dunia ataupun setelah kita tinggalkan alam dunia, yang ada alam itu gelap gulita. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kita dengarkan apa malam hari ini Allah berikan pemahaman ilmu. Monggo kita tutup sarono doa, mudah-mudahan apa malam hari ini yang Allah berikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita keluarga ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.